先在这里等候，一会儿测试会通知你。这傻小子，还不知道测试已经开始了。 Scene diawali Xiami yang sedang mengetes Suju di ruangan interogasi sebab ia ingin melihat Suju bisa lolos dari ujian tersebut dan setiap orang yang mau kerja di perusahaan markas alam pusat harus bisa lolos serta banyak dari mereka tidak sanggup bertahan di ruangan itu selama 3 jam bahkan kultivator pembentukan inti saja tak mampu melewati fase ujian pertama apalagi menunggu sampai 24 jam membuat mereka hampir gila sekaligus pingsan di tempat. Terlihat Xiami menyepelekan kemampuan Suju karena ia berada di ranah pemurnian energi. Menurut Xiami, Suju akan mendapatkan hasil yang buruk dan mempermalukan dirinya. Tiba-tiba Suju mengeluarkan sesuatu di sakunya. Ternyata sesuatu tersebut berupa ponsel. Mengetahui hal itu, Xiami kesal sebab ponsel milik Suju tidak disita. Prajurit pun menjawabnya kalau tadi para petugas lupa untuk menyita handphonenya Sujiyu. Lalu Xiami menyuruh prajuritnya mematikan sinyal HP agar Suju tak bisa browsing lagi. Sadar kalau sinyalnya dimatikan, Suju sudah menyiapkan film yang baru saja ia download. Namun Xiami berusaha tetap tenang karena HP tersebut tidak lama lagi akan kehabisan daya baterai. Tapi apapun usaha Xiami lakukan masih saja gagal membuat dirinya kesal bercampur marah melihat kelakuan Suju di luar nalar. Seketika itu Xiami menjadi bahan percobaan untuk Sujiyu. Bukannya Xiami menguji Sujiyu tapi dirinya diuji oleh Sujiyu. Ya bisa dibilang senjata makan tuan. 糟糕，内急！这下有好戏看了！救命！救命！救命啊！这房间里可没有厕所，看你能憋多久！啊，这小子也忒大胆了吧！哎呀，冷静，我要冷静！这臭小子，他居然带了吃的！ Ya itulah beberapa tingkah laku Suju yang membuat seniornya kesal sendiri. Dari membawa charger HP, kencing sembarangan, dan memakan makanan di dalam ruangan tersebut. Tak hanya itu saja, Suju mengeluarkan teknik pengumpulan air untuk diminum. Melihat Suju mulai bertindak, Xiami bergegas menyuruh prajuritnya untuk mengaktifkan formasi kurungan energi supaya energi milik Suju dapat tersegel. Setelah formasi diaktifkan, Suju malah tidur di atas meja. Tentu Xiami hampir gila gara-gara Sujiyu. 立刻启动求灵阵！聚水术果然好用。哎呀！他怎么还能使用功法？ 24 jam kemudian Xiami masih memantau Suju tanpa tidur sedikit pun sampai ia kelelahan sekaligus heran bagaimana bisa Suju masih bisa menggunakan teknik padahal formasi kurungan energi masih aktif. Mendengar perkataan si prajurit sontak Xiami terkejut serta berkesimpulan bahwa formasi kurungan energi tak bekerja pada Sujiyu. Daripada dibikin pusing, Xiami meloloskan Suju pada tes pertama lalu menyuruh prajurit membawa Suju ke ruangan tes selanjutnya yaitu ruangan tes tingkat SSSS. Namun kata prajurit mereka tidak punya kunci akses untuk pergi ke ruangan tes tingkat SSSS. Hanya ketua tim Hu saja yang punya. Kemudian kita berpindah ke ruangan tes. Di sana Xiami kepikiran mengenai Sujiyu yang di ranah pemurnian energi bisa menggunakan kekuatan spiritual di dalam formasi. 在求灵阵中，绝无可能调动丝毫灵力。修为凡在成阴境以下的修炼者是如何做到的？他苏九不过是一个区区炼气9层，怎么突然要我来开3S 级的测试室？ 他在求灵阵下可以轻松的施展术法。 Tak selang lama Zou pun datang dan bertanya kepada Xiami kenapa tiba-tiba ia menyuruh dirinya membukakan akses ruang tes tingkat SSS. Lalu Xiami menjelaskan kejadian unik tentang Sujiyu yang bisa menggunakan teknik di dalam formasi kurungan energi dengan mudah. Jelas Zou sedikit ragu ketika mendengarkannya sampai terdiam sejenak. Lalu menyuruh dua prajurit menemui Sujiyu untuk masuk ke ruangan tes selanjutnya. 你没看错，我很肯定，绝对没有看错。 苏九，跟我来。原来江城周边还隐藏着这样的高科技基地。
Saat masuk ke ruang tes, Suju tampak excited akan ruangan tersebut. Kemudian Xiami memperkenalkan dirinya sekaligus status wakil ketua Satuan Gerakan Khusus Negara Yan. Tanpa diduga, Suju mengatakan Xiami dengan sebutan ketua tim buta. Karena dalam kamus Tatang Sutarman, nama ketua tim Xia berasal dari homofin marga yaitu buta. Bisa dibilang istilah lain arti kata. Tentu mendengar Suju katakan membuat Xiami emosi, bahkan membayangkan dirinya memukul Suju dengan brutal. 虾对，瞎子的。Untungnya Xiami ditenangkan oleh Zhou sekaligus menjelaskan tes yang akan Suju lakukan, yaitu tes pengujian kecepatan. Tes ini dapat mengukur kecepatan lari Suju sampai ke ujung dinding dan menekan tombol supaya mereka tahu hasil akhirnya Sujiu. Tanpa banyak bacot, Suju langsung mengerjakan tes tersebut. Di saat melihat hasil dari Suju, Xiami dibuat bengong sebab Suju mencapai skor 4,88 detik kurang dari 5 detik. Begitupun dengan Zhou, ia benar-benar tak menyangka. Harusnya di ranah pemurnian energi hasil kecepatan normalnya adalah 7 detik, tapi Suju menempuhnya dalam waktu kurang 5 detik. Bahkan kecepatan milik Suju setara dengan ranah kondensasi. Ketika Suju bilang kalau dirinya belum terbiasa sama kecepatan larinya, membuat Zhou dan Xiami terdiam. Ya bisa jadi mereka berdua dibuat bingung oleh Suju yang tampangnya terlalu polos, lalu pergi ke tempat tes berikutnya. 我第一次跑，还有点不习惯。 Setelah sampai ke ruangan berikutnya, di sana Zhou Xiami memperlihatkan alat pengukur kekuatan serta Xiami menjelaskan cara kerja menggunakan alat tersebut, yaitu dengan cara mengalirkan kekuatan energi lalu pukul target itu sekuat tenaga. Sebelum mencobanya, Suju bertanya apakah dirinya boleh memukul dengan teknik serangan. Xiami pun menjawabnya tidak boleh. Mau tidak mau, Suju berpikir keras untuk memukul target tersebut tanpa mengeluarkan teknik serangan. Dan 为什么不能施展功法呀？好矛盾啊！ 奇怪，既然可以运转灵力，难道灵力运转不属于功法的范围之内？可优师姐教的功法就是这种模式啊。 film pun bersambung.